Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah Ketua KPK Firly Bahuri terbukti melanggar etik berat dan kemudian diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo, publik ini menyorot kinerja KPK secara keseluruhan. Wapres Ma'ruf Amin bahkan meminta KPK segera berbenah untuk memulihkan citranya. Lebih dari itu, Komisioner KPK periode ini tak cuma Firly yang mendapat sorotan. Ada sebelumnya kita pernah dengar Lili Pintauli yang diduga menerima gratifikasi dan mengundurkan diri bahkan sebelum sidang etik digelar. Ketua KPK sementara Nawawi Pamolango sempat mengatakan akan mengembalikan kepercayaan publik dan dengan menuntaskan beberapa kasus yang ditunggu oleh publik. Kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung ada Bang Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3, fraksi PDI Perjuangan. Bang Trimedia, selamat sore. Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah bergabung Bang Trimet langsung dari Toba, Sumatera Utara ya Bang ya. Berikutnya ada di belakang saya nih Danau Toba nih. Iya, terima kasih atas waktu Anda Bang. Berikutnya ada Ketua Indonesia Memanggil 57 atau IM 57 Plus, Mas Praswat Nugraha. Mas Praswat, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Mas Praswat sepertinya bergabung melalui sambungan telepon. Terima kasih. Saya ke Mas Praswat terlebih dulu. Mas Praswat, kita tahu akhirnya Firly diberhentikan oleh Presiden dengan ada bukti pelanggaran etik berat. Apa ini artinya buat keseluruhan KPK ketika ketuanya terbukti melanggar etik berat? Ya, jadi dalam Perkom 03 Perdewas 03 2021 itu sudah disampaikan bahwa sanksi terberat dari pelanggaran seorang pimpinan KPK itu adalah dalam tanda kutip dipecatnya itu bunyi perdewasnya itu diminta untuk mengundurkan diri. Gitu. Jadi Mbak, ketika seorang pimpinan KPK kemudian terbukti secara material dan di dalam persidangan kode etik sudah terbukti melakukan pelanggaran berat, maka sanksi yang paling beratnya satu level sama dengan kalau di level pegawai itu kan di PTDH ya diputus untuk diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Itu kalau untuk pimpinan KPK bahasanya itu diminta untuk mengundurkan diri. Jadi per hari itu juga maka seorang pimpinan yang dinyatakan untuk dimintakan untuk mengundurkan diri itu sama dengan dipecat dan sudah kehilangan legitimasinya untuk terus melakukan tugasnya sebagai pimpinan KPK. Itu Mbak Putri. Iya. Jadi memang ada dua jenis ya. Iya, betul. Dua jenis. Mungkin publik juga agak bingung nih karena sebelumnya kan beberapa kesempatan yang lalu itu Pak Firly itu sempat juga sudah mengajukan surat mengundurkan diri ke Presiden. Yeah. Tapi sifatnya itu seolah-olah itu adalah atas dasar sukarela yang bersangkutan karena tidak mau memperpanjang jabatannya 1 tahun lagi sesuai dengan putusan MK yang diajukan Saudara Nurul Gufron. Nah, kalau ini sifatnya itu bukan lagi tidak ada alasan yang menyatakan dia menolak untuk diperpanjang masa jabatannya, tapi karena di kepres pemberhentiannya itu dijelaskan juga pertimbangannya itu adalah salah satunya adalah keputusan Dewas dari sidang kode etik Saudara Firly Bahuri yang menyatakan dia telah terbukti melanggar pelanggaran kode etik berat. Itu, Mbak Putri. Oke, Bang Trimet, kalau misalnya melihat ini dinamika yang terjadi di KPK yang menyeret Ketua KPK sejak dari bulan Oktober kemarin ya. Sampai saat ini perkembangannya akhirnya Ketua KPK diberhentikan. Kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya seolah-olah ada tarik-menarik antara KPK dan Polri. Anda juga melihat yang sama Bang Trimet dari Komisi 3? Pertama tentu kami minta maaf ya kepada masyarakat Indonesia karena apapun sebagaimana Mbak sampaikan tadi, periode yang sekarang ini sudah 2 pimpinan KPK bermasalah. Lili Pintauli, kemudian Pak Firly. Bahkan Pak Firly adalah ketua yang kami pilih dengan suara terbanyak pada saat itu. Jauh melampaui calon-calon yang lain suara Pak Firly ini. Nah, 56 suara Pak Firly dari 62 anggota Komisi 3, 56 memilih Pak Firly jadi ketua KPK. Karena ketua KPK itu dipilih oleh dalam rapat pleno Komisi 3. Jadi apa yang dialami oleh Pak Firly, yang kejadian dengan Pak Firly terus terang kami merasa kecewa dan kami juga tidak menyangka akan seperti ini. Tapi itulah mungkin orang memegang kekuasaan ya suka lupa dengan kewajiban-kewajibannya
kalau bahasa yang suka disampaikan di tengah-tengah masyarakat adalah lupa daratan, Mbak. Sehingga terjadilah hal seperti kita saksikan sekarang ini. Sebagai orang yang kedua, yang cukup, saya kenal Pak Firly ini dari AKBP ya, pada saat beliau bertugas di Polda Metro Jaya. Jadi saya juga kaget apakah benar terjadi seperti ini. Ketiga, apa yang Mbak sampaikan tadi, terjadi tarik-menarik kan itu sudah kita dengar dan bukan rahasia umum lagi. Mudah-mudahan tidak ada saling menyandra. Setelah Pak Firly mendapat tanda petik perlakuan seperti ini, tidak ada juga balasan dari KPK, mungkin bukan sekarang, tapi di kemudian hari terhadap institusi Polri atau siapapun yang dianggap bagian dari konspirasi membuat ketua KPK seperti hari ini dan membuat institusi KPK namanya jatuh. Ya. Itu yang kita harapkan ke depan. Mungkin bukan tidak sekarang, tapi bisa tahun depan atau 2 tahun depan kita bisa menyaksikan imbas dari peristiwa ini. Karena ada juga yang menyatakan bahwa apa yang dialami oleh Pak Firly sekarang sudah too much ya. Ada juga yang menyampaikan seperti itu. Dan semoga apa yang ada informasi di tengah masyarakat ini semuanya tidak benar dan KPK pelan-pelan bisa tegak lurus dan mudah-mudahan kami mendapatkan informasi Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan nama karena kami sedang reses tanggal 5 baru masuk. Mudah-mudahan segera kami akan proses setelah persidangan yang akan datang. Apakah betul ada rencana Komisi 3? Apakah betul ada rencana Komisi 3 memanggil KPK dan Polri terkait dugaan kasus yang melibatkan ketua KPK ini, Bang Trimet? Karena informasi saya kira itu, ya. Dan saya kira juga harus ya, supaya semua clear dan clean. Bahkan kalau ditanyakan kepada saya, kita panggil secara bersamaan Kapolri, terutama dan pejabat utama Polri dengan pimpinan ketua dan pimpinan KPK. Semuanya supaya clear dan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak terjadi. Dan dalam tanda petik perseteruan yang terjadi Polri dengan KPK versi lain dibanding dulu cicak buaya atau yang lainnya istilahnya, ya tidak menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh dua institusi ini. Apalagi kan Polri cukup disorot juga sekarang ini termasuk soal netralitas pemilu. Baik. Saya ke Mas Pras. Mas Pras, kalau misalnya kita lihat sekarang dari KPK Dewas sudah membereskan, Presiden kemudian sudah memberhentikan. Jadi seolah sekarang bolanya sekarang berada di kepolisian untuk menuntaskan kasus Firly Bahuri dan memang masih menggantung soal statusnya. Anda melihat ini apakah memang Anda melihat ada proses yang agak sulit dan agak lamban di kepolisian? Ya, menurut saya tidak ada proses yang menggantung ya Mbak, karena memang kasusnya Firly Bahuri ini kan sudah diuji di prapernya PN Jakarta Selatan, artinya sudah masuk dalam wilayah yudikatif. Which is itu terlepas sama sekali dari legislatif, seperti apa yang saudara Bang Trimet tadi jelaskan, dan juga terlepas dari proses yang ada di eksekutif. Karena sudah diuji alat bukti yang dimiliki oleh teman-teman Polda Metro Jaya untuk menetapkan saudara Firly Bahuri itu sudah diuji oleh pengadilan dan dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cukup alat buktinya dan benar-benar bahwa memang proses dinaiknya saudara Firly Bahuri statusnya menjadi tersangka untuk pemerasan saudara Syahrul Yassin Limpo itu sesuai dengan KUHP dan sesuai dengan hukum. Artinya, jadi memang tidak ada konflik lembaga atau ini ada tindakan-tindakan yang seperti kata Bang Trimet tadi sampaikan too much dan lain-lain. Karena menurut saya penegakan hukum ini kan sifatnya equality before the law, tidak ada kaitannya dengan jabatan saudara Firly Bahuri sebagai ketua KPK, tapi kemudian tindakan-tindakannya, peristiwa hukumnya, sebagaimana dimaksud di dalam pasal Undang-Undang Tipikor 12A huruf besar A, huruf besar B, lalu kemudian pasal 36 pertemuan secara langsung dan tidak langsung dengan pihak yang berperkara, itu bisa dibuktikan oleh teman-teman Polda Metro Jaya di pengadilan dan dinyatakan hakim sah dan terbukti proses
naiknya tersangka saudara Firly Bahuri atas pemerasan Syahrul Yassin Limpo itu sesuai dengan hukum. Jadi itu Mbak. Jadi menurut saya ini memang sudah diuji oleh dua lembaga resmi negara, satu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan satunya adalah Dewan Pengawas KPK. Gitu. Jadi udah dua lembaga resmi negara yang menguji dan membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa pertemuan pihak yang berperkara pasal 36, lalu kemudian ada aliran uang dan lain-lain yang masih statusnya tersangka ya Mbak ya, belum jadi terdakwa atas pasal 12A 12B besar. Nah itu hal-hal tersebut tuh sudah diuji oleh lembaga pengadilan dan lembaga Dewan Pengawas KPK. Jadi menurut saya tidak ada keraguan lah. Tidak ada keraguan ya kalau menurut Anda ya, kepolisian ya. Oke. Bukan konflik antara dua lembaga negara, tapi ini adalah model lembaga penegak hukum. Ya, Bang Trimet, tidak ada konflik dan memang kemudian ini hanya soal waktu saja karena toh juga kemudian sudah diuji oleh alat bukti, kemudian sudah diuji, kemudian sudah dibuktikan lagi di pra-peradilan. Maksud saya Pak Prawas bukan soal penetapan tersangkanya, ya. Tapi apakah iya Pak Firly, saya agak curiga Pak Firly ini diam. Ya, sejak peristiwa ini berlangsung, dia diam. Dia tidak pernah bicara. Dia hanya mengikuti proses hukum. Kalaupun dianggap dia mempersulit proses pemeriksaan, tapi dia nggak ada statement. Saya khawatir. Padahal kita jangan lupa Pak Firly ini 4 tahun jadi ketua KPK. Dia 1 tahun 2 bulan pernah jadi deputi. Apa iya tidak banyak hal yang dia ketahui soal proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK? Nah, ketiga maksud saya, ya kita yakin dengan walaupun belum P21 dari kejaksaan ya, masih dikembalikan berkasnya. Tapi kita yakin bahwa ini akan P21 soal waktu di dalam persidangan. Nah, di dalam persidangan bisa jadi banyak hal yang akan disampaikan oleh Pak Firly. Dia tidak lakukan itu sekarang, tapi dia lakukan itu nanti di persidangan. Itulah yang saya sampaikan tadi, bukan soal penetapan tersangkanya. Itulah yang saya sampaikan tadi, terjadi tsunami. Bukan tahun ini, tapi bisa tahun depan atau pada saat persidangan Pak Firly. Kita jangan lupa sama seperti saya sampaikan lagi, dan Pak Firly ini jenderal berbintang 3. Jadi jam terbang di institusi penegak hukum sudah mumpuni, terlepas dari perilakunya. Ya, terlepas dari perilakunya. Bagaimana disampaikan tadi itu. Tapi jam terbangnya sudah tinggi. Ya, walaupun pra-peradilannya ditolak segala macam, tapi kan persidangan itu arena bagi seorang terdakwa mengungkapkan hal-hal yang tidak diungkapkan di proses penyidikan. Ya kita lihat aja kasus BTS, bertambahnya tersangka itu dari proses persidangan. Itu yang maksud saya. Dan kita berharap ke depan ini prosesnya smooth dan tidak ada hal-hal yang akan terjadi di dalam proses persidangan nanti. Sehingga kedua institusi ini, Polri maupun KPK, akan bisa bekerja sebagaimana tupoksinya masing-masing. Seperti itu Mbak. Baik. Mas Pras silahkan respon itu Mas Pras, singkat. Oke Mbak Putri. Menurut saya gini Mbak Putri, semakin banyak yang diungkap oleh saudara Firly Bahuri itu makin baik ya untuk penegakan hukum di Indonesia. Satu, jadi sedikit respon saya, semakin besar tsunami-nya dalam konteks pembersihan petugas aparat penegak hukum yang memang korup, itu ya memang harusnya seperti itu gitu. Justru malah kita pertanyakan kenapa kok baru dibuka pada saat nanti persidangan, kenapa nggak pada saat dia memiliki kewenangan dan bertugas sebagai penegak hukum. Dia tegakkan hukum sebesar-besar, setegak-tegaknya, dan dia tangkap semuanya. Kenapa harus menunggu persidangan, seolah-olah kemudian dia menyimpan dendam, lalu kemudian menyampaikan sesuatu yang misalnya membuat tsunami seperti itu. Kalau kami dari pihak masyarakat sipil, sangat-sangat setuju dan kami dorong sekali
sebersih-bersihnya dan sebesar-besarnya tsunami pembersihan aparat penegak hukum di Indonesia agar nggak ada lagi yang ada tindakan-tindakan korupsi di dalam korupsi sebagaimana apa yang ada di kasus Syahrul Yassin Limpo. Iya, Itu, Mbak Putri. iya, jadi Anda melihat kalau misalnya memang ada hal yang disembunyikan, katakanlah kemudian nanti dibuka, itu justru akan berdampak baik menurut Anda ya Mas Pras ya? Baik sekali, Oke. bahkan sebenarnya ketika ada tindak pidana lalu kemudian didiamkan, itu justru pidana itu adalah tindak pidana baru. Ya. Karena membiarkan tindak pidana terjadi, diam-diam lalu kemudian nanti disampaikan di muka persidangan, justru itu satu tindak pidana baru. Kenapa kok didiamkan saja sementara tugasnya adalah melakukan proses penangkapan, proses penyidikan dan proses penegakan hukum. Oke. Itu Mbak Putri. Oke, baik. Terakhir saya ke Bang Trimet. Bang Trimet, kalau misalnya melihat kita bicara soal pemulihan, ini Ketua KPK sementara. Sebentar. Iya. Saya mau nyampaikan dulu apa Iya. yang disampaikan oleh Pras ini. Bukan mendiamkan. Di KPK kan itu ada proses. Mungkin belum sampai katakanlah peningkatan dari lidik ke sidik. Ya. Tapi kan pasti dia banyak hal tahu. Oke. Itu yang maksud saya. Bukan. Dan kedua tentu kita tunggu nanti proses persidangannya. Apakah proses persidangan Pak Firly datar-datar aja sebagaimana proses penyidikannya. Kalau datar-datar aja tidak ada masalah. Kalau tidak datar itu, apapun itu akan mengganggu kinerja kedua institusi ini. Oke. Dan kita harapkan dengan ketua yang baru ini, KPK mulai bisa membenahi dirinya dan menjaga soliditas di internal KPK ini. Itu yang paling utama, Mbak. Kalau misalnya tadi Bang Trimet, saya menyinggung sedikit tadi Anda mengatakan tsunami yang bisa saja terjadi di tahun depan ya, tahun depan juga lagi 1 pekan lagi, hanya beberapa hari lagi. Itu tsunami untuk ke siapa, ke arah mana kalau menurut Anda, Bang Trimet, Anda membacanya? Ya bisa kemana-mana Mbak tsunami-nya. Oke. Ya, bukan semata-mata ke institusi Polri. Ya, saya kira juga bisa kemana-mana. Saya question mark ya, diamnya Pak Firly ini. Sekian lama dia diam. Nah untuk itulah itu yang harus dijaga. Dan apa yang menjadi yang disampaikan oleh Pak Karyoto, Kapolda Metro Jaya, kenapa tidak melakukan penahanan? Saya kira itu statement yang sangat-sangat bijak. Ya. Dia ingin mengumpulkan semua, menyatukan semua, walaupun perkara-perkara yang dianggap dilakukan, perkara pidana yang dilakukan oleh Pak Firly ini tidak terpengaruh dengan tekanan publik dalam tanda petik untuk segera menahan Pak Firly. Itu juga sikap yang bijak menurut saya. Oke, dengan seperti itu, Mbak. Iya, dengan prosedur-prosedur yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya gitu ya, Bang Trimet ya? Iya, karena menahan itu adalah kewenangan subjektif dari aparat penegak hukum. Ya, itu kewenangan subjektif. Ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu adalah kewenangan subjektif dari aparat penegak hukum. Baik, Bang Trimet sedikit lagi. Nawami Pamolango sempat mengatakan penanganan terhadap kasus Harun Masiku ini spesifik. Ia mengatakan Harun Masiku itu akan menjadi fokusnya selama ia menjadi ketua KPK sementara. Apakah ini juga menjadi concern Anda? Ya, kita tunggu aja bagaimana prosesnya. Karena kan kasus Harun Masiku ini on off ya. Dari 2021 ya Pak? Pak Firly juga tempo hari sudah menyampaikan itu. Ya. Kami sudah berkoordinasi dengan Interpol, bahkan kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak-pihak luar negeri yang diduga. Tapi itu kan semakin dekat nanti pemilu itu juga bisa terus digunakan. Bagi PDI Perjuangan, kita siap seperti apa yang dilakukan, yang proses penegakan hukum terhadap Harun Masiku bisakah ditemukan sebelum pileg ini atau pilpres atau setelah itu, PDI Perjuangan tidak pernah ragu, Mbak. Baik. Karena kami yakin kami tidak ada keterlibatan langsung apapun tidak langsung terkait kaburnya Harun Masiku. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya soal itu. Bang Trimet Diah Panjaitan sudah bergabung sore hari ini. Mas Praswat Nugraha juga terima kasih sore hari ini sudah bergabung. Kita lihat kemudian langkahnya dan perkembangan kasusnya tentu saja dan perbaikan KPK tentu saja. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Mbak. Dari Danau Toba saya bilang terima kasih Mbak. Terima kasih Bang Trimet. Ya, Sehat Pak selalu. Praswat. Horas.